Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Bupati Bogor, yang mana pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Forkopimcam Kecamatan Megamendung. Yang kami hormati Kepala Bapedalitbang Kabupaten Bogor atau yang mewakili. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3, yang kami hormati para kepala desa sekecamatan Megamendung, yang kami hormati para kepala UPT, serta tanpa mengurangi rasa hormat kami, Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dan juga bersilaturahmi pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari Rabu 1 Februari 2023 di Aula Aksi Resort and Convention Center, tentunya dalam acara Musrembang RKPD Kecamatan Megamendung tahun 2023, perencanaan tahun 2024. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Camat Megamendung, para anggota DPRD Dapil 3, alhamdulillah ada pamit dari PDIP, ada Pak Hussein dari P3, ada Pak Heri dari Gerindra, dan rekan-rekan perwakilan dari partai politik yang lainnya yang sudah hadir. Yang kami hormati Pak Forkopimcam, terima kasih Pak Kapolsek, pada kami yang mewakili. Yang kami hormati tim fasilitasi Musrembang RKPD di kecamatan, para kepala desa, para tokoh masyarakat di kecamatan Megamendung, para ketua kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, perhimpunan tingkat kecamatan Megamendung, para ketua kelompok wanita dan penyandang disabilitas, para delegasi dari tingkat desa, tamu undangan serta hadirin Musrembang RKPD di Kecamatan Megamendung. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri forum Musrembang RKPD di Kecamatan untuk perencanaan tahun 2024. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang saya hormati, pelaksanaan Musrembang RKPD di kecamatan untuk perencanaan tahun 2024 seyogianya kita kawal bersama, karena perencanaan tahun 2024
merupakan transisi menuju RPJMD periode berikutnya sebelum terpilih kepala daerah definitif. Saya harap kecamatan dapat membaca permasalahan wilayah dengan cermat, dan dalam musrenbang ini usulan desa sudah mengerucut sesuai prioritas sehingga program kegiatan nantinya akan memberikan manfaat yang nyata sesuai kebutuhan masyarakat. Berkaca dari pelaksanaan musrenbang kecamatan yang lalu, terdapat beberapa keluhan masyarakat yang merasa sudah berkali-kali mengajukan usulan namun tidak terrealisasi. Untuk itu saya minta dalam musrenbang ini agar ditelaah kembali usulan dimaksud, apakah sudah tepat usulan, tepat lokus, dan mendukung prioritas daerah, atau ada persyaratan yang belum dipenuhi, atau ada hal lainnya sehingga usulan tersebut gagal diakomodir. Para camat saya minta agar serius dalam memetakan usulan prioritas. Di sisi lain, berdasarkan evaluasi, ada usulan yang selalu diakomodir padahal baru ditangani tahun sebelumnya. Saya minta perangkat daerah juga mengecek database-nya agar update dan akurat sehingga perencanaan betul-betul evidence based, tepat sasaran dan tepat tujuan. Dengan 3 orang ini juga nanti usulan-usulan dari Kecamatan Megamendung ini bisa dikawal oleh beliau-beliau ini. Yang terhormat Kepala SKPD, ya alhamdulillah hadir dari Bapeda, ya dari dinas-dinas yang tadi absen oleh Pak Asisten. Ya, ini ada 3 yang tidak ada wakilnya, sampai UPT juga tidak hadir, yaitu dari Dinas Pariwisata, dari UPT Jalan dan Jembatan, dan dari UPT Pengawas Bangunan. Ini tidak hadir. Insya Allah nanti ini akan menjadi catatan kami. Baik, ya, terima kasih hadir ya. Disub hadir. Terhormat rekan-rekan forum pimpinan kecamatan, alhamdulillah Pak Kapolsek sudah hadir. Pak Danami di perjalanan karena ada acara di Koreng dulu. Yang terhormat para kepala UPT, ketua MUI, para kepala desa sekecamatan Megamendung, alhamdulillah sudah hadir semua, walaupun ada yang diwakili oleh Pak Sekdes atau Bu Sekdesnya, ya. Jadi alhamdulillah dari 12 sudah hadir semua. Yang terhormat ketua tim penggerak PKK kecamatan, ketua tim penggerak desa sekecamatan Megamendung, yang terhormat para ketua organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah hadir dari Karang Taruna, ya, dari KOP, ya, koordinator olahraga, KNPI, ya, jadi semua sudah hadir. Serta Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu dengan tidak berani rasa hormat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat ini, ya, dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan RKPD di Kecamatan Megamendung tahun perencanaan 2024. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya atas nama Camat Megamendung menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu menghadiri ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah buat kita semua. Amin.
Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Hotel Arti ini yang telah memberikan fasilitas ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tempat ini bisa terus ya beraktivitas, mengaktivitas sehingga ya alhamdulillah untuk kegiatan kecamatan maupun desa bisa difasilitasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, gambaran umum Kecamatan Megamendung, batas wilayah ya, atau luas wilayah dulu ini 6.230,57 hektar. Ya kalau nanya asalnya dari mana saya juga tidak tahu nih. Jadi mau Pak Kades percaya ukur ini sudah di data awal ya, luas wilayah Kecamatan Megamendung itu 6.230,57 hektar. Walaupun kemarin ketika ada kegiatan penetapan batas desa, ini ada desa-desa yang bertambah luas karena awalnya ya untuk daerah pegunungan tidak masuk ya, seperti Sukagali ya, Kuta gitu ya, dan ke Gunung Halimun itu tidak ke Taman Nasional itu tidak masuk. Nah setelah kemarin ada kegiatan penetapan tapal batas desa, akhirnya jadi bertambah. Nah seperti Sukaresmi itu sampai bertambah 2 kali lipat lah seperti itu. Nah, mungkin nanti ini juga bisa dikonfirmasi lagi atau disesuaikan lagi data-datanya. Jumlah penduduk data terakhir 110.448 jiwa, laki-laki 57.397 jiwa, perempuan 53.091 jiwa. Dengan jumlah desa 12 desa, jumlah dusun 29, jumlah RW 64 dan jumlah RT 277. Sementara batas wilayah sebelah utara Sukaraja, Babakan Madang dan Sukamakmur, sebelah timur Cisarua, sebelah selatan Ciawi dan sebelah barat Ciawi. Selanjutnya dasar hukum kegiatan ini, yang pertama peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana program daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dan yang terakhir instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru. Ya tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten ya. Karena tahun 2024 itu kita tidak ada RPJMD ya. Ini harusnya para kepala desa, Pak Camat bikin inilah masukan juga. Ya, dinas itu menyuruh mereka itu jadi UPT itu supaya kerjanya di sini, bukan kerjanya lagi di kabupaten. Jadi bagaimana kita mau mencatat apa-apa kekurangan di sini? Bagaimana kita dari badan anggaran untuk tahu jalan itu berapa kilo lagi yang kurang? Ya kan sama Pak Asep. Tadi arahan jelas dari Pak Asisten. Harusnya misalkan sekarang kasih pendidikan dan Kesra ya, ada nggak Pak Asep? Tadi hadir. Pendidikan dan kesehatan hadir. Tolong nanti dicatat ya.
Jadi jangan sampai misalkan sekolah yang sudah tidak layak pakai dibiarin aja. Tapi kalau yang udah harus ditingkatkan lagi. Ya. Terus juga sama BK-nya, kayak di Sukamana baru dapat udah belum digunakan udah dimaling. Iya kan gitu. Jadi tolong juga kasih ini melihat mana sih yang NPK-nya belum, mana yang mebelnya belum. Jadi minimal dalam satu kecamatan itu tidak terjadi ketimpangan. Kita menggelontorkan anggaran untuk ANBK itu 50 miliar supaya semua SD itu kebagian semuanya. Karena jangan sampai pada saat ujian, pada saat input, ibu guru atau para kepala sekolahnya pinjam. Tapi tolong juga dirawat dengan baik ya. Jalan juga sama, mana yang menjadi jalannya kabupaten, mana jalan provinsi, mana jalan nasional. Ini kita udah beres belum? Ya, saya melihat di usulan-usulan prioritas kadang-kadang jadi di dewan ini paham enggak untuk musrenbang ini, mana yang menjadi prioritas, mana yang sudah menjadi program biasa. Jadi kalau yang prioritas itu kan harusnya benar-benar disampaikan ini prioritas. Saya juga kemarin lihat ada prioritas misalkan kursi roda, ada juga ya bisa aja menjadi prioritas karena ternyata misalkan di situ ada ODGJ, ada apa, tapi harus melihat juga gitu. Tapi khusus untuk infrastruktur itu kita harus jangan balik lagi ke sini dari dana desa ditutup ku sampai sade, ditutup ku dede. Ya, kaitan dengan sekarang ini tahun akhir dari RPJMD-nya Bupati Arya Sidadewa Setiawan. Ke depan itu tidak ada lagi ya, jadi sekarang selesaikan dulu mana visi misinya Bupati tentang Bogor Pintar ya. Bogor Pintarnya itu salah satunya daerah KB harus tuntas. Saya minta di Kecamatan Megamendung jangan ada dewannya, di Kecamatan Megamendungnya 2, tapi masih ada sekolah yang tidak layak. Padahal kami teriak-teriak ke distrik gini. Jatah ANBK jangan sampai di Kecamatan Megamendung nggak kebagian. Kami yang mengusulkan tapi yang menikmati orang lain. Sama dengan jalan, saya ingin tahu jalan kabupaten ini mana yang belum. Ini saya udah 2 kali Pak Asisten saya dengan Pak Heri kemarin di Ciawi juga sama tidak hadir juga. Padahal perintah PLT, perintah Pak Sekda catat yang tidak hadir. Kalau sudah tidak betah di Kecamatan Megamendung, udah pindah aja lah. Ya. Ya yang dekat Tenjo misalkan, udah pindah aja ke Tenjo gitu. Jadi orang-orang yang UPT di sini ini adalah orang-orang yang ingin membangun Kecamatan Megamendung. Keluarganya, para sahabatnya dan juga kita selaku umatnya akhir zaman. Amin. Yang terhormat Bapak Camat Megamendung yang kita banggakan, kita doakan selalu sehat, berkah selamat insya Allah. Pak PLT Bupati yang diwakili Pak Asisten, Pak Adiana, beliau suka balapan sama saya, tapi selalu beliau duluan. Tapi ternyata Pak, saya dari 5 kecamatan Musrenbang, kenapa saya selalu bukan terlambat sebenarnya Pak? Saya satu mobil berlima Pak, jadi saling tunggu. Kalau beliau kan enggak langsung sendiri, jadi enggak saling tunggu. Ya itu masalahnya. Yang kedua, 5 kecamatan yang terhormat, Bapak-bapak dari DAP 3, Pak Usep, dan rekan-rekan dari Dewan Kabupaten Bogor. Dari 5 Musrenbang kecamatan yang saya hadir, alhamdulillah semua hadir, dan Pak Usep sudah ketemu 2-3 kali sama saya. Artinya apa?
bukan karena saya di depan Pak Dewan ya, karena tiap kita anggaran pasti rapat ketemu sampai malam. Dan Bapak kalau mau tahu, mereka itu kayaknya nggak pernah tidur Pak, istirahatnya nggak tahu saya jam berapa, kadang-kadang jam 10 malam, jam 11 masih semangat untuk membahas anggaran, dan kita harus ikut Pak. Dan itulah di anggaran yang tadi disampaikan Pak Usep. Dan sekarang di Musrembang, permulaan perencanaan, beliau juga hadir dan selalu hadir. Artinya apa? Beliau menyisihkan waktu, tenaganya, pikirannya untuk mengawal usulan-usulan yang ada di kecamatan, terutama yang ada di desa. Saya minta aplaus buat Bapak-Bapak Dewan. Boleh tepuk tangannya Pak? Apalagi tahun 2024 beliau rekan-rekan sudah akhir masa jabatan ya. Tapi tetap semangat, amin, insya Allah. Yang terhormat Bapak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, ini pun juga saya sampaikan di beberapa kecamatan, bukan karena forkopimindanya, tapi kenapa beliau duduk hadir di sini. Mungkin terkait perencanaan pembangunan beliau tidak terlibat, tapi tidak akan ada investasi di wilayah manapun bila stabilitas ketahanan, keamanan itu tidak terjaga. Betul ya Pak Kapolsek ya, Pak Dan Ramil? Kita bawa tepuk tangan juga buat beliau. Kenapa saya sampaikan begitu? Anggaran kita tidak akan mampu bila mana tidak ada campur tangan para investor. Dan investor ini yang pertama ditanyakan ke kami, ke Bapeda, biasanya aman nggak tempatnya? Ada narkoba nggak di sana? Khawatir jadi sarang teroris. Kemarin di Nanggung, Pak Kapolsek menyampaikan, ternyata di sini ada pemalsuan uang, dolar lagi. Artinya kan mereka itu khawatir. Takut-takutnya dapat dolar atau dapat real Arab, ya kan, itu palsu. Nah makanya kehadiran Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek itu sangat penting dalam perencanaan pembangunan, terutama untuk investasi. Kemudian juga yang terhormat Bapak Kepala Desa, Kepala UPT, Kepala SKPD yang mewakili, terima kasih yang sudah hadir. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, ya banyak oleh Pak Asisten. Sebenarnya ada beberapa hal juga yang itu menjadi bagian kami, tapi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Pak Asisten dengan jelas. Kemudian Pak Camat dan juga Pak Usep sudah sangat jelas. Jadi sampai ke dasar hukum apa yang menjadi landasan kita melaksanakan Musrembang pada tahun ini. Tapi pada intinya Musrembang kali ini sangat berbeda dengan Musrembang yang tahun-tahun sebelumnya, karena kepala daerah kita akan berakhir di tahun 2023, kemudian 2024, 2026 terjadi kekosongan, tapi ada PJ, penjabat bupati. Nah, sesuai dengan Inmendagri nomor 70 dan nomor 52, untuk daerah kabupaten kota yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya itu harus segera menyusun RPD. Salah satunya dengan melaksanakan Musrembang ini nanti menjadi dasar isi dari rencana pembangunan daerah sebagai pengganti RPJMD 2018-2023, yang insya Allah kalau 2025 kita sudah punya bupati baru, berarti nanti 2026 sampai 2031 kita punya RPJMD yang baru. Nah, dasar itulah kenapa tadi disampaikan oleh Pak Usep juga, inilah tahunnya perencanaan untuk teknokratik. Siapa teknokratik? Kita. Dari mulai tingkatan desa, kecamatan, sampai ke SKPD tetap dimonitor, karena legislatif berakhirnya di 2024 ya Pak, gitu. Dan beliau juga mulai besok sudah mulai reses. Nah nanti kita akan overlapkan apa usulannya Musrembang ini sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Itu juga apalagi dengan Pak Usep, makanya hanya beberapa belas meter saja dari rumah Bapak ke terminal, supernya.
Pada saat itu dari Dishub menyampaikan lahan. Bagaimana kelola lahannya? Gampang. Lahan di situ terbentang yang punya KTPN. Kenapa dia Edgar ngapusin hektar dikasih untuk kita hanya berapa hektar akan dikasih? Nah, pentingan Edgar atau pentingan warga? Nanti bapak-bapak yang bisa menilai bukan saya. Silakan. Jadi saya mohon Pak. Makanya kenapa saya tanya ke Sukamana? Ada kepala Sukamana yang seharusnya menyampaikan ini adalah kepala desa Sukamana. Dari mulai dia dari kepala desa sampai besok Maret akhir berhenti dari kepala desa belum terlaksana Pak. Saya sambung. Gitu. Jadi perwakilan Sukamana tolong sampaikan, saya nampok dia dulunya ke anggota dewan. Nah jadi tolong Pak, itu diperhatikan karena semulautnya subterminal di Sukamana harusnya tersudah. Ditambah saya barusan dapat titipan dari ibu kepala desa Cipayung juga ingin dibikinkan subterminal Cipayung Girang. Tapi saya itu kurang bertanggung jawab persalahannya di mana. Nah, kalau pasir Muncak lahannya memungkinkan Pak, tapi kalau untuk Cipayung Girang mungkin mesin harus dibongkar, sayang kan mesin besar itu Bu. Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan Megamendung ya. Alhamdulillah dihadiri oleh dari tingkat kabupaten Pak Asisten Perhutanan Kesra, dari Bapeda, dari instansi terkait ya, dan anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3. Alhamdulillah tadi hadir Pak Usep Supratman dari fraksi P3, Pak Slamet dari fraksi PDIP, dan Pak Heri dari fraksi Gerindra ya. Dan para pemangku kebijakan di wilayah Kecamatan Megamendung, mulai dari forum pimpinan kecamatan, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, para kepala UPT, kepala desa ya, dan organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Pak, dari desa sendiri ada poin nggak yang harus ditunjukkan permintaannya apa dari musrenbang ini? Kebanyakan dari pendidikan apa infrastruktur lagi? Ya sebenarnya banyak usulan-usulannya. Tadi kan saya sudah sampaikan itu ada hampir 200 ya, 200 item usulan. Ya. Nah tinggal kemarin kami menyelenggarakan pramusrenbang. Jadi sudah disusun yang menjadi skala prioritas kan. Untuk yang paling penting apa nih dari kami menyusun skala prioritas berdasarkan bidang ya. Jadi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat pertama pendidikan, ada skala prioritasnya. Kedua bidang kesehatan, ada skala prioritasnya. Ketiga untuk sarana dan prasarana jalan ya, itu ada skala prioritasnya. Pengairan ya, terus dari UMKM gitu ya, peningkatan UMKM kita sudah ada skala prioritasnya per bidang. Pak bisa dijelaskan pendidikan berapa persen dan kebanyakan apa tuh dari pendidikan permintaannya untuk rehab yang pertama pendidikan ada usulan pendirian SMP 4 ya. Itu karena alasannya untuk wilayah desa Megamendung, desa Cipayung Girang dan Cipayung itu jauh ke SMP 1. Dan ketika ada penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi ya, warga Kecamatan Megamendung yang notabene SMP 1 Megamendung tidak keterima karena yang dekat adalah orang Ciawi. Nah, sehingga salah satu upayanya atau pemecahan masalahnya mendirikan SMP yang dekat gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu usulan. Yang kedua, bidang pendidikan itu ada pembangunan ruang kelas baru ya. Yang ketiga tadi merger ya, merger sekolah. Merger sekolah karena ini dianggap tidak efektif ya, ada 3 sekolah, yang satu muridnya sedikit, yang ini banyak gitu kan, akhirnya jadi
kurang efektif. Tapi kalau di merger digabungkan menjadi satu sekolah itu akan lebih efektif. Nah, ditambah mungkin untuk yang rehab-rehab lah. Sekolah ini kapan Pak akan dilaksanakan? Ini kan musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Artinya ini akan diusulkan ke tingkat kabupaten. Memang kabupaten ya Pak ya? Nah, musrenbang kabupaten. Ke musrenbang kabupaten. Ya harapan kami yang menjadi skala prioritas ini nanti bisa terrealisasi atau diakomodir oleh tingkat kabupaten. Makanya tadi saya tampilkan ya anggaran Pemda itu tiap tahun turun ke Kecamatan Megamendung itu berapa, dan saya tampilkan pajak yang masuk ke kabupaten dari Kecamatan Megamendung supaya apa, orang Pemda Dewan bisa mempunyai bekal atau senjata ketika nanti musrenbang di tingkat kabupaten. Tuh ya, pajak yang masuk ke kabupaten itu tadi hampir 129 miliar. Ya. Ada yang diterima. Nah, yang diterima hanya 15 miliar gitu. Nah itu, walaupun kita juga paham lah, Kabupaten Bogor ini kan bukan hanya Megamendung, tapi ini kan minimal sebagai modal gitu, sebagai senjata untuk di tingkat kabupaten. Nah di Waga sendiri Pak, ini ditunggu kehadiran sekolahan baru ini nih agar donasi mereka tidak jauh satu dari kantor. Nah kalau dekat itu mereka sudah menunggu Pak. Nah. Ya ini tinggal keberanian Disdik. Ya. Kalau kita kewenangannya hanya sampai mengusulkan, tidak bisa memutuskan. Keputusannya ada di Disdik. Kalau Disdik berani, sekarang tinggal bentuk SMP 4. Belajar di mana dulu? Di SD. Sambil berjalan nanti pengadaan tanah baru dibangun. Kan biasanya seperti itu. Contoh seperti SMP 3. Kan di SD dulu. Belajar di SD dulu. 1 tahun sudah ada muridnya, baru pengadaan tanah dan dibangun. Seperti itu. Jadi kecamatan itu hanya mengusulkan kita. Actionnya nanti di tingkat kabupaten, terutama ini dorongan daripada SKPD. Makanya tadi Pak Aspem, Pak Dewan mengabsen dari SKPD atau wakil-wakilnya yang ada di kecamatan UPT gitu kan. Terus untuk bidang pemberdayaan Pak, tadi tidak betul gaung dengan pemberdayaan ada ya, pemberdayaan ada, cuma nanti kan dilihat pemberdayaan ini apa kewenangan desa apa kewenangan kabupaten. Kalau kewenangan desa, contoh misalnya peningkatan kapasitas RT RW, nah itu kan kewenangan desa. Ya cukuplah desa dengan dana yang ada di desa, dianggarkan di APBD. Tapi kalau misalkan pelatihan UMKM gitu ya, nah itu kewenangannya ada di dinas UMKM atau di tingkat kabupaten. Kita sudah ada di daftar usulannya itu ya, untuk peningkatan kapasitas para UMKM. Kan di kita tadi saya sampaikan ada sepatu, ada kaos kaki, ada boneka itu ya UMKM-nya. Ya itu mereka ditingkatkan keterampilannya ya, keterampilannya supaya lebih bagus, supaya lebih mahir. Nah setelah itu baru dikasih tambahan modal gitu. Harapannya Pak? Ya harapannya hasil musrenbang ini yang menjadi skala prioritas ini bisa diakomodir oleh tingkat kabupaten dan para tadi anggota DPRD dari wilayah Dapil 3 khususnya Megamendung bisa mengawal, gitu kan, membantu jangan sampai ya tidak masuk lah kan. Terima kasih Pak.